Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelas akuntansi E dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori uang yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Nur Saidah, dan rekan saya Dwi Puspitasari, Saya Hamzah. saya Ridin Uswati, dan saya Dina Salsabi. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian uang. Menurut teman-teman sekalian, apa sih uang itu? Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Secara umum, uang juga memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama adalah fungsi asli. Uang sebagai alat tukar atau medium of change yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa atau alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Dan uang juga sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Fungsi uang yang kedua adalah fungsi turunan. Sebagai alat pemindah kekayaan, seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Selain itu, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah, guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Yang keempat, sebagai alat pembayaran hutang, uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah adanya uang. Pada masa prasejarah hingga awal masa sejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam. Sehingga, praktis kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian, lambat laun, kebutuhan yang disediakan tidaklah cukup. Beberapa daerah memiliki sumber daya maupun bahan makanan, pakaian, dan penunjang tempat tinggal yang lebih baik dari tempat lainnya. Oleh sebab itu, penukaran barang dengan barang menggunakan sistem barter mulai lazim untuk digunakan. Barter dianggap memberikan keuntungan satu sama lain, sehingga mudah untuk mengaplikasikannya. Namun, kemudian disadari bahwa sistem ini juga terdapat beberapa kendala. Misalnya saja, barang yang hendak ditukarkan ternyata tidak diperlukan oleh pihak kedua. Ini membuat pihak kedua tidak mau melakukan barter pada pihak pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka manusia kemudian berkreasi dan menciptakan alat pembayaran yang disepakati. Awalnya menggunakan kerang atau batu-batuan yang dianggap menarik. Kemudian mulai melebur emas maupun perak dalam mata uang logam untuk digunakan.
Nilai mata uang dengan menggunakan dua logam mulia tersebut dinilai efektif, sebab kegiatan ekonomi kemudian berjalan dengan lebih lancar. Selain mudah digunakan, uang logam juga bisa diproduksi secara pribadi oleh industri domestik. Tapi, perlahan tapi pasti, sistem ini juga dinilai tidak efektif sebab pada saat itu bahan yang digunakan terbatas. Walaupun pengertian uang masih sama digunakan sebagai nilai tukar yang setara, penggunaan uang kertas kemudian berkembang untuk mengimbangi perkembangan uang logam. Selanjutnya, masyarakat lebih familiar menggunakan uang kertas dan memakai uang logam sebagai nilai ukur yang berbeda, terutama jika masih mengandung emas atau perak. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uang. Jenis uang yang pertama yaitu berdasarkan bahan pembuatnya. Itu dibagi menjadi dua, ada uang logam dan uang kertas. Untuk bagian A yaitu adalah uang logam. Uang logam terbuat dari logam, biasanya terdiri dari emas atau perak. Karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki 3 macam nilai. Yang pertama ada nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya, Rp100 atau Rp500. Yang ketiga, yaitu ada nilai tukar real. Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Misalnya, Rp500 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp10.000 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso. Yang bagian B yaitu adalah uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya atau yang menyerupai kertas. Bagian jenis uang yang kedua yaitu adalah jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi uang kartal kepercayaan dan uang giral atau simpanan di bank. Uang kartal atau kepercayaan yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral atau simpanan di bank yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek biliet, giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Sedangkan jenis uang yang ketiga yaitu ada uang berdasarkan nilainya. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh atau full bodied money dan uang tanda atau token money. Uang penuh atau full bodied money adalah nilai uang yang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Sedangkan uang tanda atau token money yaitu uang tanda apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Selanjutnya yaitu ada teori nilai uang. Teori nilai uang
membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang menjadi perhatian para ekonomi karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu ada teori statis dan teori uang dinamis. Yang pertama yaitu ada teori uang statis. Teori uang statis disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis ada teori nominalisme, yaitu uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Kedua ada teori negara, yaitu asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi, uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan. Selanjutnya ada teori metalisme atau intrinsik, yaitu uang bersifat seperti barang. Nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Contohnya uang emas dan uang perak. Sedangkan yang terakhir yaitu ada teori konvensi atau perjanjian, di mana teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis diantaranya teori persediaan kas. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Bila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya. Teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan, peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Syarat uang. Tidak semua benda bisa diperlakukan sebagai uang. Ada beberapa syarat khususnya yang harus dipenuhi agar sesuatu bisa dianggap menjadi uang. Syarat tersebut antara lain acceptability, artinya dapat diterima secara umum di masyarakat. Durability, yaitu memiliki ketahanan dan tidak mudah rusak dan sobek. Stability of value, artinya memiliki nilai uang yang stabil dalam waktu yang lama. Storable and portability, yaitu mudah disimpan dan dibawa kemana saja. Divisibility, mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilai di dalamnya. Uniformity, artinya hanya terdapat satu kualitas saja. Scarcity, yakni memiliki jumlah relatif terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Standardability, artinya memiliki bentuk dan ukuran yang baku. Adanya jaminan dari pemerintah terhadap nilai keabsahan uang tersebut. Kriteria uang haruslah memiliki kriteria dan persyaratan sebagai berikut. Ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan haruslah dijamin oleh pemerintah atau negara tertentu. Karena dengan adanya jaminan dari pemerintah, maka kepercayaan untuk menggunakan uang dalam berbagai keperluan mendapatkan kepercayaan, khususnya pada uang logam yang sudah dijamin nilainya yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh sebab itulah, pemerintah perlu menjalin uang kartal atau uang kertas karena uang jenis ini hanya berdasarkan kepercayaan. Disukai umum, artinya ialah uang harus dapat diterima secara umum oleh penggunanya, apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan hutang. Nilai yang stabil, nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya dapat sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan,
maka akan sulit untuk dipercayai oleh yang akan menggunakannya. Mudah disimpan. Uang haruslah mudah disimpan pada berbagai tempat, termasuk di dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar. Mudah dibawa. Uang haruslah mudah dibawa kemanapun. Dengan kata lain, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain. Tidak mudah rusak. Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai macam kondisi, baik robek maupun luntur, terutama pada kondisi fisiknya. Mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lain mudah dibagi. Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang berguna untuk kelancaran dalam melakukan suatu transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal besar. Suplai harus elastis. Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi usaha atau juga kondisi perekonomian di dalam suatu wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan. Jenis uang berdasarkan kawasan ini dibagi menjadi 3, yaitu uang lokal, uang regional, dan juga uang internasional. Pertama, uang lokal, yaitu uang yang hanya dapat berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, mata uang rupiah yang hanya dapat digunakan di negara Indonesia saja. Yang kedua, uang regional, yaitu uang yang berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro yang dapat digunakan untuk negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Austria, serta negara Eropa lainnya. Kemudian yang ketiga, uang internasional, yaitu uang yang berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya adalah mata uang US dollar. Likuiditas perekonomian. Likuiditas perekonomian atau biasa disebut dengan uang beredar yang dalam arti luas M2 pada Februari 2022 tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada Februari 2022 tercatat sebesar 7.672,4 triliun atau tumbuh sekitar 12,5%. Tetap kuat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2022 yang hanya sebesar 12,8%. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar yang dalam arti sempit M1 seperti sebesar 18,3% dan uang kuasi sebesar 5,9%. Perkembangan M2 pada Februari 2022 sejalan dengan berlanjutnya akselerasi penyaluran kredit di tengah perlambatan ekspansi keuangan pemerintah dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 5,9%, meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,4%. Sementara itu, ekspansi keuangan pemerintah yang cermin dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 42,7%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Januari 2022 sebesar 48,1%. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih tumbuh 1,4%, melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 1,8%. Sejak posisi data September 2021, M1 terdiri dari uang kartal di luar bank umum dan BPR, giro rupiah, dan tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Kredit yang diberikan terbatas hanya dalam bentuk pinjaman dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dibersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga, tagihan akseptasi, dan tagihan repo. Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk. Mengenal teori permintaan dan penawaran uang,
uang jadi benda vital dalam kegiatan ekonomi. Kenapa teori ada? Itu karena tidak selamanya uang yang beredar di masyarakat itu baik. Itu karena uang yang banyak hanya membuat inflasi semakin tinggi. Teori permintaan uang. Teori liquidity preference Keynes. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang. Itu transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Motif transaksi. Motif transaksi itu memegang uang dengan tujuan mempermudah kegiatan transaksi sehari-harinya. Contohnya gini, kita itu beli barang di koperasi, bayarnya itu dengan uang cash atau transaksi jual beli. Dan motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga itu untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, semisal kita sakit atau kita mengalami kecelakaan. Dan yang terakhir, motif mendapatkan keuntungan. Motif mendapatkan keuntungan ini bisa disebut juga motivasi spekulasi. Contohnya, kita membeli emas di harga rendah dan kita menjualnya lagi di harga sedang. 2. Teori kuantitas atau juga disebut teori klasik. Teori klasik ini membahas tentang penawaran dan permintaan, menitikberatkan uang dari sudut pandang kuantitas. Dalam teori ini ada 2 pandangan dari tokoh besar. Yang ke-1 David Ricardo, yang kedua Irving Fisher. Menurut David Ricardo, kuat atau lemahnya uang sangat bergantung pada jumlah uang. Apabila uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun setengah dari semula. Dan sebaliknya, jika uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik. Menurut Irving Fisher, perubahan atau nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Nah, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi permintaan uang. Itu ada pendapatan real, ada tingkat suku bunga, ada tingkat harga umum, fasilitas kredit, tingkat diskonto, cadangan kas atau giro wajib minimum. Dan yang terakhir ada kebijakan pasar terbuka. Teori penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Adapun teorinya sebagai berikut. Yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas, ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua adalah teori penawaran uang modern. Dari sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada 2 primer. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama adalah tingkat bunga, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga tingkat produksi dan pendapatan nasional, yang keempat kondisi kesehatan dunia perbankan, dan yang terakhir adalah nilai tukar rupiah.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.